paragraf merupakan bahasa tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtun, logis dalam suatu ide yang tersusun secara lengkap. Paragraf merupakan bentuk karangan yang terdiri dari beberapa kalimat, serta di dalamnya mengungkapkan suatu informasi dengan kalimat utama sebagai pikiran pokok atau pengendali, dan kalimat penjelas sebagai kalimat pendukungnya. Paragraf juga memiliki struktur yang jelas dengan kalimat pendahulu, kalimat utama, dan kalimat penutup. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya diawali dengan garis baru. Agar sebuah paragraf dapat mendamaikan sebuah karangan sehingga menjadi lebih baik dan energik, agar pembaca lebih semangat, maka perlu diperhatikan mengenai fungsi dari paragraf itu sendiri yang menjembatani penulis dan pembaca. Adapun beberapa fungsi paragraf terdiri dari beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kata atau kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu satuan. Kedua, menandai perolehan gagasan baru karangan terdiri dari beberapa paragraf. Menggunakan paragraf berarti menggantikan pemikiran, memudahkan mengorganisasikan gagasan, dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Dan juga memudahkan pengembalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Contoh dari paragraf yang bisa kita berikan seperti ini, yaitu perubahan iklim menjadi isu global yang semakin mendesak untuk diawasi dalam beberapa dekade terakhir ini. Bumi mengalami peningkatan suhu yang sangat signifikan yang menyebabkan berbagai dampak negatif seperti naiknya permukaan air laut, terjadinya cuaca ekstrim, dan punahnya spesies tertentu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang nyata untuk mengurangi gas emisi rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Menurut Alwi 2001, struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf memiliki 3 elemen utama, yakni yang pertama ada topik utama. Topik utama adalah kalimat pertama dalam paragraf. Umumnya merupakan topik kalimat atau ide utama yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Kemudian yang kedua ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Setelah topik kalimat, paragraf biasanya diisi oleh beberapa kalimat penjelas atau pendukung yang mengembangkan atau memberikan contoh terhadap topik kalimat. Kemudian yang ketiga ada kalimat kesimpulan. Paragraf biasanya diakhiri dengan kalimat kesimpulan yang merekapitulasi atau menegaskan kembali topik kalimat atau ide utama yang telah dijelaskan dalam paragraf tersebut. Di sini saya akan menjelaskan syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik terdiri dari beberapa syarat. Yang pertama, memiliki satu topik utama atau ide pokok yang jelas. Yang kedua, kohesi dan koherensi. Yang ketiga, struktur yang jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Yang kelima, pemilihan detail yang relevan. Yang keenam, panjang paragraf yang sesuai. Yang ketujuh, kesatuan pikiran. Selanjutnya yaitu ada jenis paragraf. Paragraf dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan juga isinya. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada paragraf pembuka yang berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi dari artikel. Dan yang kedua yaitu ada paragraf isi yang membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga yaitu ada paragraf penutup yang memiliki fungsi untuk menyimpulkan keseluruhan isi dari artikel dan juga penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini pun biasanya juga berisikan tentang saran dan juga harapan. Nah, yang keempat yaitu ada paragraf penghubung yang berguna untuk menyambungkan satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada
paragraf dibedakan menjadi berdasarkan letak gagasan utama, yaitu ada paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Paragraf deduktif atau paragraf ide pokok itu dia yang terletak di bagian awal si paragraf. Sementara paragraf induktif itu dia yang terletak di bagian akhir si paragraf. Nah, ada lagi yaitu paragraf ineratif namanya. Dia itu paragraf yang gagasan utamanya itu terletak di tengah-tengah paragraf. Selain ineratif juga ada paragraf campuran. Nah, dia itu yang ide pokoknya itu terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Selain itu, ada jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu ada 5. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu adalah jenis paragraf yang berisikan penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini itu berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung itu bersifat ilmiah. Yang kedua ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini berisikan tentang penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Dan paragraf narasi ini tuh harus dijelaskan dengan sistematis yang bertujuan untuk agar pembacanya itu dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya itu dia bercerita. Nah, yang selanjutnya itu ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembacanya itu seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang sedang dideskripsikan. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada paragraf persuasi atau paragraf persuasi itu adalah paragraf yang membujuk atau yang mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Nah, paragraf ini tidak hanya berisikan tentang fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Di sini saya akan menjelaskan dari pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf itu adalah proses memperluas topik atau gagasan inti dalam suatu paragraf melalui penggunaan yang detail. Di sini ada bagian-bagian dari pola pengembangan paragraf, yang dimana yang pertama pola deduktif, kedua pola induktif, pola kronologis, pola kausalitas, pola pemandingan, dan pola deskripsi. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing dari bagian dari pola pengembangan paragraf, yang dimana pola yang pertama yaitu pola deduktif. Pola deduktif ini dimulai dengan pernyataan umum atau ide pokok dan diikuti oleh penjelasan atau fakta. Sebagai contoh, hewan-hewan liar di hutan sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Salah satu hewan liar yang menjadi primadona di hutan adalah harimau Sumatera, yang dimana pernyataan umumnya yaitu hewan-hewan liar di hutan sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Sedangkan penjelasan atau faktanya yaitu salah satu hewan liar yang menjadi primadona di hutan adalah harimau Sumatera. Untuk pola yang kedua yaitu pola induktif. Pola induktif ini kebalikan dari pola deduktif, yang dimana pola ini dimulai dengan penjelasan atau fakta dan diikuti oleh pernyataan umum atau ide pokok. Sebagai contoh yaitu harimau Sumatera merupakan salah satu hewan liar yang hidup di hutan. Hewan ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem, yang dimana penjelasan atau faktanya yaitu harimau Sumatera merupakan salah satu hewan liar yang hidup di hutan. Sedangkan untuk pernyataan umum atau ide pokoknya yaitu hewan ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem di hutan. Lanjut untuk pola yang ketiga yaitu pola kronologis, yang dimana pola kronologis ini
Pola ini mengikuti urutan waktu atau kejadian dalam mengembangkan ide pokok. Sebagai contoh, saat pertama kali tiba di Bali, saya mengunjungi kota Beach. Setelah itu saya mengunjungi tanah laut, dan akhirnya saya akan menghabiskan waktu saya di Ubud. Untuk pola hidup ini menurut dari urutan waktu dari awal kejadian sampai akhir. Kutipan adalah suatu kalimat atau ungkapan yang diambil langsung dari sumbernya dan diulang oleh orang lain dalam suatu konteks tertentu. Kutipan juga adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Adapun fungsi dari kutipan, yang pertama landasan teori, yang kedua penguat pendapat orang lain, yang ketiga penjelasan suatu uraian, yang keempat bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Cara penulisan dan pencantuman kutipan yang benar yaitu dengan pola Harvard, ditandai dengan menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman buku yang dikutip di awal dan di akhir kutipan. Jenis-jenis kutipan yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, ataupun pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, ataupun pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis sendiri. Footnote atau catatan kaki adalah sebuah catatan yang mencantumkan sumber dari sebuah kutipan. Catatan kaki biasanya terletak di bagian bawah halaman atau di akhir bab dalam sebuah karya ilmiah. Fungsi catatan kaki sendiri antara lain untuk memberikan keterangan, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai paduan untuk penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Unsur-unsur dalam catatan kaki meliputi nama penulis atau pengarang, judul buku atau tulisan, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Setiap kutipan harus diberi nomor dan nomor-nomor tersebut harus berurutan sampai akhir bab. Penulisan catatan kaki dapat menggunakan singkatan seperti IBID, opposite, dan logit. IBID merupakan singkatan dari ibidem yang artinya adalah halaman yang sama. IBID digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain. Opposite merupakan singkatan dari opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. Opposite digunakan dalam catatan kaki untuk menunjukkan kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disetelah dengan sumber lain dan halamannya berbeda. Logit merupakan singkatan dari loco citato yang artinya pada tempat yang sama. Telah disebut logit digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir tetapi telah disela oleh sumber lain. Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama penulis atau pengarang tanpa gelar, judul buku atau tulisan selengkap-lengkapnya dengan huruf pertama judul yang besar, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Jika nama pengarang terdiri dari 2 orang, maka kedua nama pengarang tersebut harus dicantumkan. Jika terdiri dari 3 orang atau lebih, cukup menggunakan nama akhir dari pengarang pertama yang diikuti dengan et al. Atau dan kawan-kawan. Penggunaan catatan kaki sangat penting untuk menunjukkan sumber dari sebuah kutipan dan membantu pembaca untuk menerima kembali informasi yang diberikan. Selain itu, penggunaan catatan kaki juga membantu penulis untuk memperluas diskusi dan memberikan keterangan tambahan yang berguna dalam sebuah karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan daftar pustaka. Daftar pustaka ialah kumpulan referensi yang dirujuk untuk sebuah karya atau tulisan yang dibuat. Adapun pengertian daftar pustaka diantaranya yang pertama, sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah.
Dalam daftar pustaka terdiri di dalamnya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, nama terbit. Adapun fungsi daftar pustaka yang pertama, memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. 2. Bagi pembaca yang ingin mengelangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Tujuan daftar pustaka adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya telah kita cantumkan dalam penelitian kita. Adapun contoh daftar pustaka yang tertera di samping ini, yaitu Wilmot W. 2004 Rock and Landscape of the National Park of South Australia, Brisbane, Geological Society of Australia, Queensland Division. Demikian penjelasan dari saya.